Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Sekali lagi semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan, dan apapun situasi hidup kita tetap setia kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat matahari terbit bagi orang-orang jahat, dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar, dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam firman Tuhan pada hari ini, kita semua dipanggil untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa kita yang di surga sempurna adanya. Kesempurnaan Bapa kita terletak pada kasih-Nya kepada kita semua. Baik kita sebagai orang berdosa maupun kita tidak berdosa. Bapa kita tetap mengasihi kita. Dan Dia tetap memberikan semuanya kepada kita. Dia tidak membeda-bedakan kita dalam kehidupannya. Bapa kita mau mengasihi siapapun tanpa ada batas atau syarat apapun juga. Tadi dikatakan, hujan diberikan kepada orang baik maupun orang benar, matahari juga diberikan baik kepada orang benar maupun orang jahat. Semuanya diberikan, dan itulah maha kasih-Nya Allah. Dan Allah berharap agar dengan cintanya, orang yang baik tetap menjadi pribadi yang baik, orang yang jauh darinya atau berbuat dosa kembali untuk bertobat dan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, maka firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk tidak menilai orang dari kelemahan yang dia buat, tapi bagaimana menerima orang dari segala kelemahannya, membawa dia menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dalam kehidupannya. Dalam bacaan tadi kita dengar, apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kita diajak untuk melakukan lebih sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita meneladani sikap dan perbuatan yang dilakukan Yesus. Yesus tidak membenci siapapun, termasuk orang baik maupun orang berdosa. Orang berdosa dirangkulnya, yang hilang dicarinya, agar mereka juga boleh menikmati kebahagiaan yang dijanjikan bagi semua mereka yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah samamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sungguh suatu
pernyataan yang tidak pernah mudah. Mendoakan musuh atau mendoakan orang yang selalu menyakiti perasaan kita memang tidak akan pernah mudah. Kadang kita mengatakan, tunggu ya, ada saatnya di mana saya akan membalas kamu. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan mengampuni Anda dan saya. Dan Tuhan berharap kita juga mau melakukan hal yang sama. Untuk mau merangkul orang-orang dan mendoakan orang-orang termasuk mereka yang telah menyakiti dan melukai perasaan kita. Tuhan punya banyak rahmat Bapak Ibu. Rahmat pengampunan berlimpah dalam dirinya. Maka kita tidak akan pernah bisa melakukan itu sendiri. Kita harus datang kepada Dia sebagai sumber pengampunan. Agar kita mampu mengampuni orang-orang, mendoakan orang-orang yang telah menyakiti dan melukai perasaan kita. Mari Bapak Ibu, kita semua pernah menyakiti dan melukai orang lain. Tapi disitulah kita belajar untuk menerima maaf dan memberi maaf pada orang lain. Kita pernah membohongi atau dibohongi orang lain. Tapi justru disitulah kita belajar arti dari kejujuran. Kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidup ini, kita tidak tahu arti dari meminta maaf dan memberi maaf bagi orang lain. Maka saya mengajak kita semua, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini, agar kita tetap setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Agar berkat-berkat yang Ia janjikan bagi Anda dan saya boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Hukum kasih adalah hukum yang sempurna. Maka kita dipanggil untuk mengamalkan hukum kasih ini karena Yesus sendiri yang mewartakannya bagi Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam hukum kasih, selain mengasihi Allah, kita pun diminta untuk mengasihi sesama. Arti dari sesama tidak terbatas hanya pada orang yang berkawan baik dengan kita. Tetapi musuh-musuh kita pun adalah sesama bagi hidup kita. Karena itu, kita harus mengasihinya pula. Pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Sanggupkah kita mengasihi musuh-musuh kita? Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan untuk saling mengasihi satu sama lain. Seperti Bapa mengasihi kita, siapapun kita. Mau kita orang baik, mau kita orang berdosa, Bapa kita yang di surga tetap mengasihi kita. Dan Dia selalu mengharapkan agar kita terus setiap hari melakukan pertobatan demi pertobatan dalam kehidupan kita. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau penebus kami semua. Kami bersyukur atas kasih yang telah kami alami daripada-Mu. Nama-Mu ya Yesus selalu menjadi andalan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami atas kekurangan dan ketidakmampuan kami dalam mencintai sesama kami. Buatlah kami mau dan mampu bekerja sama dengan Roh Kudus-Mu dalam berusaha mencintai sesama tanpa perhitungan untung atau rugi. Mampukan kami agar kami dapat melakukan itu dengan segenap hati. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.